Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Beberapa episode yang lalu kita totalitas membahas Al-Quran ya, tentang ayat-ayat yang perlu kita diskusikan ulang ya. Sekarang kita balik lagi membahas Bible. Meskipun nanti aku akan juga mengutip beberapa ayat Al-Quran yang itu hanya sebagai komplement aja ya, jadi pelengkap aja. Misalkan itu tidak dipakai juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Jadi jangan ada kesan bahwa loh itu kekristenan kok dibidik dengan Al-Quran. Nah, jangan sampai ada kesan gitu ya. Karena ya tentu nggak bisa. Kalau kita berbicara diskusi tentang comparative religion itu kita harus berani keluar dari rumah kita ya. Seseorang Kristen tidak akan bisa dengan tepat membidik Islam selama dia masih berkukuh dalam kekristenannya. Begitu juga seorang Islam tidak akan bisa membidik dengan tepat kekristenan selama dia bersikukuh dalam rumah Islamnya gitu. Jadi kalau mau diskusi bagaimana? Ya sama-sama keluar rumah gitu loh. Harus berani. Copot pasang akidah itu harus berani ya. Harus keluar rumah. Ayo kita diskusikan berdasarkan parameter apa? Parameter logika ya. Tapi kan sekali lagi aku bilang logika itu tidak bisa lepas landas. Dia harus disandarkan oleh pesan apa yang disampaikan dalam Alkitab gitu. Ya. Jadi referensi tertinggi itu tetap kitab suci. Tidak bisa yang lain. Sejarah, pendapat orang-orang pinter, katakanlah pastor, katakanlah bapak gereja, katakanlah pendeta, katakanlah ustadz, ulama, kiai itu sebatas komplementer aja ya. Artinya kita boleh setuju dan kita boleh tidak setuju gitu. Tidak harus yes aja ya. Oke. Kali ini kita kembali ke Alkitab, Bible khususnya Perjanjian Baru. Setelah beberapa edisi kemarin kita totalitas dalam perjanjian terakhir ya. Aku kasih tajuk ya, Yesus bersyukur kepada Allah ya. Lampu kalian itu kadang-kadang paham nggak bahwa kita itu sering bersikap tidak adil ya. Seperti ini warna merah gitu. Kalau janjian ketemu di mana? Di lampu merah. Padahal lampunya kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nggak pernah ngomong ketemu di lampu kuning gitu. Itu bentuk sebuah bahasa itu punya keterbatasan sebetulnya gitu. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau kita ikuti aturan-aturan bahasa, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu laki-laki. Karena dia selalu menggunakan dalam edisi Arabian dia huwa bukan hia ya. Apalagi kalau di dalam terjemahan Inggris itu dia menjadi he bukan si ya. Tapi kan tidak bisa begitu karena dia laisa kamislihi sayun, tidak ada satupun yang menyerupainya. Sedangkan gender itu kan ada pada makhluk, ada laki, ada perempuan begitu ya. Seperti tadi ketemu di mana? Di lampu merah gitu. Kebetulan aku salah pakai spidol merah jadi ingat. Padahal lampunya ada yang kuning, ada yang hijau. Kenapa? Nggak pernah berpikir kita. Sekali-sekali ngomong ketemu di mana? Di lampu kuning gitu. Kan nggak pernah ya. Terus ada lagi. Ini bompong. Ya kita nggak terlalu serius lah ya. Bompong aku ingat. Apa sih bedanya orang Indonesia khususnya dengan orang Barat kalau ketemu lampu merah? Ya, apa bedanya? Terus apa bedanya nanti kalau ketemu lampu kuning? Kalau lampu kuning paling asik, ya. Jadi misalkan kita naik sepeda motor atau naik mobil ya. Kalau orang Indonesia ketemu lampu kuning dia ngomong masih kuning, gitu loh, masih kuning, ya. Tapi kalau orang Barat bilang sudah kuning, gitu. Tentunya appreciate-nya beda tentang masih kuning atau sudah kuning gitu. Kalau kita masih kuning, bablas wae. Kalau mereka sudah kuning, berhenti, gitu ya. Karena sebentar lagi merah, gitu. Ya, jadi ya itulah. Dan
Warna itu juga bagian dari bahasa, ya. Jadi bahasa itu ada bahasa sandi, ada bahasa verbal seperti kita ini, ada yang berbentuk kalimat gitu ya. Makanya sandi itu kita tidak bisa paham. Seperti kalian ngaji pernah nggak dijelaskan alif lam mim itu apa artinya? Ya, ada lagi nanti ada toha, ya. Itu kan harus dipahami secara bahasa sandi gitu ya. Kalau kita ketemu produk mobil di depannya ada huruf H, itu kita tahu lah itu produk mana. Aku nggak mau sebut ya, karena dia nggak pernah bayar aku sebagai bintang iklan. Kalau dia sebut, dia bayar aku sebut. Kalau H itu mobil apa dari Jepang, kalau T itu mobil apa. Itu sandi itu, nggak harus ditulis total semuanya nggak. Begitu juga lambang S itu mobil apa gitu ya. Begitu juga. Jadi sebetulnya sebelum budaya itu bicara, Allah itu sudah mengajari kita lewat kitab suci. Jadi alif lam mim itu sandi gitu ya. Jangan dikatakan alif lam mim itu apa? Hanya Allah yang tahu. Itu geblek kuwi. Alif lam mim. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa diturunkan? Al-Qur'an itu adalah untuk kepentingan manusia. Jadi manusianya harus tahu, nggak tahu tanya. Kalau yang kamu tanya nggak tahu, tanya lagi cari yang tahu. Tapi nek ngajimu wingi ngaji, saiki ngaji, esuk ngaji ngono-ngono ae alif lam mim ora roro gitu. Enggak tahu-tahu. Oke. Yesus bersyukur kepada Allah ya. Yesus bersyukur ya kepada Allah ya. Apa diksi yang harus kita pahami tentang bersyukur itu? Yang paling tepat apa? Kalau aku memilih berterima kasih, ya. Kalian boleh ganti, ya. Menurut kalian ada yang lebih pas ya. Kalau aku berterima kasih. Jadi Yesus berterima kasih, ya. Ini Yesus berterima kasih, bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Yang dia gunakan diksi itu adalah sebagai ini. Tuhan, ya, langit dan bumi, ya. Kenapa aku uraikan begini? Supaya kalian tahu gitu loh. Duduk permasalahannya itu Yesus itu siapa, Allah itu siapa, ya. Sebentar. Assalamualaikum Mbak Haji. Iya, aku lagi syuting video nih dari Kalimantan. Gimana kabar Kalimantan? Waduh, aku ikut berduka Pak Haji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Bunda diterima di sisi Allah dengan kasih sayangnya, dan mungkin itu yang terbaik lah ya. Kan kita juga kasihan kalau lihat terus gitu. Iya iya, aku ikut berduka cita Pak Haji. Nanti habis syuting tak hubungi Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya penasehat Arimatea Samarinda meninggal, memang ya sudah lanjut usianya ya. Oke. Kita lihat Matius 11:12 ya. Aku harus pilih-pilih nih, banyak sekali. Matius ya, kamu buka Matius 11:25 ya. Matius 11:25. Kamu buka Bible-mu ya, supaya kita kan enak nih kalau kita bicara ayatnya ada gitu, clear ya. Jadi supaya kita sama-sama bisa mempertanggungjawabkan. Begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus ya, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya. Total narasi ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus itu menundukkan serendah mungkin ya kepada Bapa itu. Itu sebagai bentuk penghormatan gitu loh. Jadi memang enggak aduh, aku kadang-kadang ngomong sama kalian ini, kalian tuh baca Bible, coba Bible itu dibaca, dipahami sesungguhnya ya. Bahwa Yesus itu memang tidak setara dengan Bapa. Bapa itu Allah ya.
Itu tidak setara, ya. Kalau Mana Bapak ada? kalau dia setara, Iya, sudah. suruh masuk aja, suruh masuk Pak, masuk ya. Enggak, ini kenal Anda tamu ini. Iya. Alhamdulillah. Ojo dingin lah buka. Ayo. Oke Pak, saya tinggal dulu ya. Oke, monggo silakan duduk. Jadi sudah dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, gitu. Yesus itu mengatakan dia sebagai anak Allah, bukan Allah anak loh ya. Diksinya beda. Anak Allah dan Allah anak itu jadi beda. Jangan dipahami, nggak ada Alkitab bilang Allah anak itu nggak ada. Ya. Jadi diksi per diksi itu harus paham supaya kalian nggak gampang terpleset gitu. Ya. Di sini Yesus mengatakan dengan penuh hormat kepada Tuhan langit dan bumi yang dia panggil Bapa. Jadi Yesus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan langit dan bumi, gitu loh. Ya. Oke, tuh aku kompilasi lagi satu ayat ya. Lukas 10:21. Lukas 10:21 ya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan ya bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ya. Tapi teks ini jangan kamu bilang terus Yesus itu tidak bijak, tidak pandai, atau Yesus itu bodoh. Bukan begitu. Ini gaya bahasa orang Jawa bilang itu andap asor gitu loh ya. Jadi dia merendahkan dirinya kepada sosok yang sangat dia hormati. Jadi tafsirannya jangan dibilang oh Yesus itu berarti bodoh. Gitu bukan, ya. Karena narasinya kan seperti ini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Kepada siapa bersyukur? Kembali kepada Tuhan langit dan bumi. Ya. Sekarang kita kompilasi lagi ke Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 424 KPS Kisah KPR Para Rasul 424 ya. Kisah Para Rasul 424. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya, ingat, berserunya kepada siapa? Kepada Allah. Apa katanya? "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya. Clear di sini. Jadi siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan bersama isinya. Kita fokus ke langit dan bumi aja lah ya. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Gitu. Kan ini diskusi-diskusi yang semoga bisa membuka cakrawala Anda, kalian semua, bagaimana memahami Bible ya. Kan Yesus tidak pernah mengklaim dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Oke. Itu di Kisah Para Rasul 424 ya. Jadi sudah jelas ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Apa seruannya? Ya Tuhan, Engkaulah, maksudnya engkaunya itu domirnya itu kembali lagi ke Allah ya. Yang dimaksud engkau itu Allah ya, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Clear nggak? Ada Yesus menciptakan langit dan bumi? Coba ya. Oke. Supaya lebih lengkap, aku kompilasi lagi ke Kisah Para Rasul 17:24 ya. Kisah Para Rasul 17:24. Bagus ya, ekornya 4. Ini aku di depan ada tamu ini, pemusik berat, gitaris ya, Mas Alvan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Intro yang tadi ini Pak Kiai ini dari
ngantang ya, pengasuh pondok pesantren hafal. Jadi untuk menghafal-hafal itu di beliaunya. Oke. Monggo Mas Iman di samping. Enggak apa-apa, santai aja. Di sini familiar natural aja kok. Enggak harus resmi shootingan enggak. Monggo. Mau dibikinin kopi enggak mau karena justru beliau ngasih aku kopi gitu. Le, ambilin kopinya Le. Tak kasih tahu. Kopinya yang tadi tanya Mama ya. Tanya Mama. Yang Om Irfan bawa yang ambilkan ya. Oke, sekarang ya kita menuju ke KPR ya. KPR Kisah Para Rasul 1724. Yang 424 sudah ada ya. Oke, begini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Allah itu ya Tuhan langit dan bumi. Yesus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ini loh. Jadi jangan kamu bilang bahwa ini itu ini. Kan jadi kacau. Karena apa? Masing-masing sudah punya job description ya. Ini sebagai pengutus, ini yang diutus. Oke. Ini kopi Capayung nih ya. Mantap ini. Aromanya aja sudah ketara ya. Ini produk Malang asli ini ya. Kopi Capayung Tua. Ini memang segmennya ini ke kafe-kafe ya. Ini kopi Capayung Tua, ini kemasannya bagus ya. Berat berapa ini Mas ya? 200 gram ini kopi Capayung ya. Kopi Capayung. Ini payung merah. Oh ini yang Arabica Mas ya? Ya, yang Arabica yang merah. Yang hitam? Yang hitam Arabica plus Robusta. Oh ini Arabica plus Robusta di mix sama Mas Arfan. Ini yang murni Arabica ini. Yang agak asam yang ini ya? Ini agak asam nih. Ini asli Malang pas. Nampak Le? Nampak. Ini ya. Ini 200 gram juga Mas ya. Nah, ini aku tadi dibuka itu aja aromanya sudah menunjukkan bahwa ini mantap punya. Ya. Oke, terima kasih Mas Arfan. Teman-teman kalau mau order bisa nanti aku hubungkan dengan Mas Arfan ya. Masalah hal-hal yang lain nanti bisa langsung ke beliaunya. Jadi gitu, kita sesama saudara harus saling mendukung ya. Sebisa kita gitu ya. Saudara kita punya kreatif apa, kita bantu. Seperti ini aku kemungkinan bisa bantunya promosi, aku bantukan. Nanti teman-teman pewer yang mau pesan nanti saya kasih nomornya Mas Arfan ya. Bisa langsung order ke beliaunya gitu. Oke, kita lanjut ya. KPR 1724. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan atas langit dan bumi. Ya. Jadi yang bersyukur itu Yesus kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau di Matius 11:25 tadi, kan teksnya begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maka yang dimaksud Tuhan langit dan bumi itu ya ini. Gitu loh. Yang Yesus panggil dengan sebutan kehormatan Bapa. Jadi antara Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa itu hubungan harmonisasi kehormatan, kedekatan, ya, bukan sebuah relasi dalam bentuk biologis, gitu, ya. Dan aku kan sudah ngomong, ya, ya. Tapi kamu ngomongnya ke aku aja, jangan ke teman-teman yang awam, jadi kacau nanti, ya. Kalau Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah, ya, bapaknya itu ini, Allah ini, dan itu dipahami sebagai hubungan simbiosis keakraban, itu aku bisa menerima, nggak ada masalah, gitu loh. Aku nggak ada masalah, aku bisa menerima itu, ya. Tetapi ingat dalam hubungan keakraban. Tetapi ketika diksi anak itu dipahami secara biologis, itu bermasalah. Karena apa? Al-Quran sudah mengatakan
lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, gitu ya. Nah, inilah perlunya kita belajar bahasa sastra, ya. Jadi Allah itu juga seniman, dia juga menyampaikan firman-Nya kepada kita itu dengan bahasa sastra. Ya. Bahasa sastranya itu mantap kali, ya. Jadi dalam memahami kitab suci baik itu Al-Qur'an maupun Bible itu kemampuan kita memahami diksi-diksi dalam dimensi sastra itu harus dilengkapi. Kalau enggak bisa misleading nanti pemahamannya. Oke. Jadi aku sudah tunjukkan kan, sudah aku bilang kan bahwa kita boleh berpendapat dalam mendiskusikan sebuah teologi selama pendapat itu tetap didasari pada pesan-pesan Alkitab. Ini pesan Alkitabnya, ya. Pesan Alkitabnya seperti ini. Aku akan tambahkan satu referensi seperti yang aku bilang tadi, tetapi ini hanya pelengkap. Kalau Anda merasa tidak diperlukan, tidak ada masalah, ya. Jadi jangan bilang aku memaksakan cara pandang Islamku untuk membidik kekristenan itu tidak, ya. Ini hanya pelengkap saja. Kalau kalian berkenan monggo, kalau enggak ada masalah, ya. Aku awali dari sini dulu, ya. Dari sini. Kejadian 1:1. Kalian baca Kejadian 1:1. Apa katanya? Ya, ini yang sudah kita diskusikan waktu lalu, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan ini sudah kita diskusikan, kalau kita tarik ke edisi bahasa Arabionnya itu Allah itu Elohim. Ya. Dan kita sudah diskusikan kumpas tuntas, akhiran him itu bukan hanya berarti plural. Dia juga bisa berarti majestik, penghormatan. Gitu loh. Ini yang teman-teman Kristen ini kamu belajar bahasa Ibrani lah. Nggak bisa ndak, ya. Dua agama ini, Islam, ya, Kristen yang awalnya Nasrani, itu akan bersambung benang merahnya ke Yahudi. Jadi ndak bisa Yahudi itu serta-merta dibuang, itu ndak bisa. Ya, kalau kalian hanya bermodalkan terjemahan aja, ya kacau. Dan ini kan bukan kitab suci, ini terjemahan kitab suci. Paham? Ya. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Seperti Al-Qur'an itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa aja tidak ada masalah, tapi Al-Qur'annya tetap disandingkan. Jadi ada kontrol supaya enak gitu loh. Nggak lepas terus terjemahan saja. Karena terjemahan itu bisa amburadul juga. Kan aku juga mengkritik terjemahan Depak. Aku juga mengkritik terjemahan LAI ini, ya. Jadi seperti gini. Biasanya teman-teman itu tanya, itu di Al-Qur'an dituliskan bahwa nama Kanjeng Nabi itu sudah tertulis di kitab-kitab Injil dan Torah kan gitu kan. Terus kalian minta bukti mana itu di Torah dan Injil gitu. Masalahnya kita kerepotan originalnya itu mana? Itu loh. Kalau ini kan terjemahan, bukan kitab suci, ini terjemahan ini. Ini aku harus mengatakan tanpa mengurangi rasa hormat, ya. Kita kan berbicara secara akademis. Ini terjemahan bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci. Ini kan terjemahan nih. Ya, bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Inggris ya Inggris, bahasa Jawa ya Jawa, ya. Tetapi alhamdulillah di perjanjian lama masih ada. Ya. Dan itu memang tidak dikatakan Muhammad. Ini aku harus menjelaskan akhiran im lagi. Aku balik-balik. Kan gini, Muhammad, ya. Dia tidak begini. Tetapi dia ditambahi akhiran im. Muhammadin. Ya, Muhammadin. Artinya apa? Bukan berarti Muhammadnya banyak. Muhammadnya satu. Ya, Muhammad bin Abdullah itu. Jadi ini akhiran im ini bisa berarti plural, banyak, tapi bisa juga majestik, pengagungan. Nah, di sini pengagungan, ya. Begitu juga Elohim yang di sini bukan banyak Elohim, tapi Eloh itu diagungkan, gitu ya. Nih ya, pentingnya kalian belajar bahasa Ibrani. Kalau nggak gitu nanti otakmu miring nanti. Kamu beragama nggak jelas, ya. Oke, jadi di Kejadian 1:1 ya,
Allah ini, Elohim ini yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Kapan Yesus bisa bikin langit dan bumi? Ya. Sekarang kita kompilasi dengan Quran surat, ya, tampak sini, Le. Ya, Quran surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ya, dari ini surat yang ke-13 ya. 13 dari yang ke-16 ya. Ke-16 plus yang ke-17. Dua ayat ini aku tampilkan karena aku akan membidik nama siapa yang bikin langit dan bumi itu. Nah, namanya itu ada di ayat yang ke-16 ya. Nih, kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengatakan ya. Kul itu katakan. Jadi kalau kita guyon-guyon di pesantren itu ya, kita guyon-guyon sama anak pondok. Perintah paling banyak dalam Al-Quran itu apa? Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Tapi kul, katakanlah. Itu fiilnya amr. Jadi kita disuruh mengatakan gitu ya. Atau berapa kali kata kul itu disampaikan dalam Al-Quran. Ini nanti Pak Yai ini lebih top dia, lebih ngerti untuk menjelaskan itu. Kalau aku masih berguru ke beliau ini. Gini aku bacakan ya. Katakanlah ya, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disuruh katakan itu dalam bentuk kalimat tanya, interrogatif ya. Siapa Tuhan langit dan bumi itu siapa? Gitu loh. Maka dijawab, katakanlah Allah. Ya. Jadi Tuhan langit dan bumi itu Allah. Ya. Allah itu Tuhan langit dan bumi. Ya. Bukan yang lain. Ya. Aku lanjutkan karena ini nanti berseri ya. Yang jelas kita sudah punya nama, satu nama di ayat 16. Allah itulah ya Tuhan langit dan bumi. Ya. Oke. Berikutnya aku tuntaskan dulu. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Subhanallah. Bahasa sastra kan? Jadi Al-Quran tidak langsung tunjuk poin, dia bermain dulu seninya. Samakah orang berbuta dengan orang yang melihat? Itu lu otak lu mikir gitu loh. Kalau bahasa gue kan gitu. Sama nggak orang melihat dengan orang buta? Sama nggak yang menciptakan sama yang tidak menciptakan sama sekali? Jadi artinya jangan kamu samakan Allah itu dengan sesuatu apapun. Ya saya mengatakan, hendak dengan siapa aku kau samakan? Itu kan bahasa sastra juga. Ya, artinya apa? Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapapun gitu. Oke. Ya. Aku lanjutkan ya. Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Esa. Aku sudah jelaskan, Maha Esa. Kalau dalam bahasa Arabian, ahad, ketika dia masuk dalam rumpun Ibraniun, ehad, podo wae. Ahad, ehad, lah wong bapake podo Ibrahim kok. Gitu loh. Dia salam, kita salam. Dia salam alaikum, kita assalamualaikum, podo wae. Karena lidahnya aja ya ini berjarak ribuan tahun sehingga dialeknya beda. Sama-sama Jawa itu loh. Jawa Timur tempatku sama Jawa Tengah itu sudah beda. Ini kita berbicara ribuan tahun, bukan kemarin sore. Ya wajar lah kalau satu ehad, satu ahad, satu yahid, satu wahid. Tapi esensinya yang dimaksud sama. Jadi ketika dikatakan bahwa hukum apa yang paling utama dijawab, Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh ehad. Sama. Kul huwallahu ahad. Podo gitu loh ya. Jadi nilai-nilai tauhid itu subhanallah dia tidak rusak, tetap terjaga itu ya. Oke, sekarang aku lanjutkan ke ayat yang aku agak cepat ini, ada tamu ini ya. Oke, yang ketujuh,
Dan dialah, nah, dia itu maksudnya kembali ke ayat 6 tadi. Siapa? Allah. Domirnya itu, dan dialah itu kembali ke Allah. Berapa sudah? 30. Oke, ya. Dan dialah maksudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata, ya maksudnya kepada penduduk Mekah itu ya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Ya begitu. Kelakuan orang kafir itu dari zaman alif sampai iya itu ya sama begitu. Kalau dikasih tahu kebenaran itu mesti cangkeme itu bantah wae, mulutnya itu bantah saja. Ya itu tipologi kafir seperti itu. Mbok sampai nanti yaumil saah hancurnya bumi langit, yang namanya kafir ya seperti itu. Makanya disebut kafir, artinya menutup dari kebenaran. Jadi kafir itu bukan hinaan gitu loh. Saya ini kan orang nggak tahu, dikiraan kafir itu hinaan terus dirubah lagi menjadi non muslim. Aduh kacau. Al-Quran sudah beri idiom. Orang yang menutup terhadap kebenaran dari Allah itu dikasih idiom kafir. Itu menutup artinya. Sekarang ada manusia kakean macem dirubah menjadi non muslim. Bahasanya kacau lagi. Separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Arabian. Kan jadi sudah ikut, gak usah pola-pola ya. Al-Quran ini kebenaran mutlak wes, gak usah pola-pola. Kalau gak mutlak kamu cari nanti ketemu sama aku. Di mana yang kamu bilang relatif? Gitu loh. Ya. Kakean pola gitu sini. Yo rusak gitu. Bilang saja kafir. Kalau dia tersinggung sampaikan. Maaf mas, maaf mbak, kafir itu bukan ejekan tapi sebutan bagi orang yang menolak kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Menurut Allah. Gitu ya. Oke. Tapi sampai pada ujungnya bahwa di Al-Quran ya, aku sudah mengutip surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd itu yang menciptakan langit dan bumi ya Allah ini, Elohim ini. Jadi klop sudah sama di sini. Ya, bahwa ketauhidan itu tetap terjaga. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mbok Arab-Arab jelek bodoh, Arab-Arab kafir kurang ajar jahat kuwi. Dulu kok ditanya sama orang Islam di Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya dia bilang Allah. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Arab ini sudah kenal nama Allah itu. Makanya bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad disebut Abdullah. Dari mana mereka tahu? Dari risalah yang dibawa lewat Kanjeng Nabi Ismail. Gitu loh. Kanjeng Nabi Ismail dari mana? Dari bapak Abraham. Kami menyebutnya Ibrahim, tapi orangnya sama. Sitok ngomong Abraham, sitok ngomong Ibrahim, salah satu tukaran. Wong iku padha. Gitu loh. Cuman dialeknya beda-beda gitu, ya. Oke, aku sudah sampaikan ya segini. Sekarang aku mau closing ya. Ya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi ya. Kalau kita melihat Injil Matius 11:25, Allahnya ini belum keluar ya. Allah itu belum keluar. Jadi Yesus bersyukur. Bersyukur tadi aku menerjemahkan itu berterima kasih. Kalau kamu kurang sepakat, cari padanan lain yang lebih tepat apa. Jadi Yesus berterima kasih kepada Tuhan langit dan bumi. Karena di sini peristiwanya ya. Di sini belum ketemu. Nanti kita ketemu. Tuhan langit dan bumi yang dipanggil Yesus itu Bapa, ternyata di KPR 424, KPR 1724 itu dia yang punya nama Allah. Ya. Jadi Yesus bersyukur atau Yesus berterima kasih kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Romo Yai Ganda. Itu kira-kira saya itu ganda bukan? Gitu loh. Iki otakmu men gak dedel tak kandani gitu loh. Kira-kira Gus Beti itu ganda tuh bukan? Tak ulangi kalimatnya ya. Aku Gus Beti berterima kasih kepada Romo Yai Ganda. Gus Beti ganda atau bukan? Aku berterima kasih sama Mas Arpan yang telah kasih kopi tadi. Gus Beti Arpan bukan? Gitu aja sederhana kan? Nah, terus begini, Yesus berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang pikiran. Kau minum kopi, bikin kopi yang enak, dengar musik yang tenang dalam kesendirianmu.
Terus kamu jawab, Yesus itu Allah atau bukan? Sudah, itu aja ya. Kamu sendiri jawab. Dan sampai ketemu di kajian berikutnya. Ini nggak terlalu panjang karena aku ada tamu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.